Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70 dan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi seputar tips dan trik untuk meningkatkan kualitas suara dan pernafasan kita. Langsung saja, seperti biasa, kita kumpulkan semangat dan bam! Baik teman-teman semua, bagaimana tips dan trik untuk meningkatkan kualitas suara dan pernafasan kita? Dan perlu kalian ketahui, hal ini akan sangat berpengaruh untuk kenyamanan kalian dalam membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Ya, karena orang membaca Al-Quran itu perlu nafas dan pastinya perlu suara. Nggak ada orang baca Quran itu diam-diam gitu ya. Jadi yang dinamakan pahala yang didapat karena membaca Al-Quran itu, membacanya itu ialah dengan suara gitu, dan dengan jelas melantangkan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Baik, nah oleh karenanya maka kita butuh nafas yang baik dan tidak bau pastinya dan juga panjang gitu pernafasannya. Jadi nggak sedikit-sedikit berhenti karena nafasnya pendek, ataupun dengan suara yang nyaring gitu ya, yang jelas dan juga enak didengar. Nah, untuk melatih hal ini semua itu ada tips dan triknya. Mungkin memang tidak instan langsung jadi bagus, kemudian nafasnya juga langsung bisa panjang, karena tidak ada yang instan di dunia ini gitu ya. Mie instan saja harus dibeli dulu, kemudian dibuka plastiknya, kemudian dimasak, lalu kemudian dimakan. Jadi mie instan pun tidak instan. Jadi butuh latihan dan proses tentunya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke kalian semua bagaimana proses yang saya lalui untuk kemudian bisa mendapatkan kualitas pernafasan dan suara ataupun irama yang kemudian bisa dinikmati lebih baik gitu. Karena jujur saya sendiri merasa perubahan yang saya alami itu sangat jauh drastis. Dari saya yang pernafasannya sangat pendek, kemudian juga iramanya tidak enak didengar gitu ya, kemudian yang suara juga nggak stabil gitu, baru berubah kemudian drastis gitu dari yang saya rasakan saat ini. Ya mungkin kalau kalian mendengarkan saya baca Quran, ya apa yang kalian dengarkan itu saat ini itu berbeda jauh dengan dahulu. Sayangnya dulu saya tidak punya rekamannya. Maka mungkin buat kalian yang baru benar-benar merasa belajar dari awal, boleh tuh kayaknya kalian rekam, kalian jadikan bukti awal pertama kalian memulai pelatihan ataupun persiapan pembentukan suara pernafasan. Lalu kemudian kalian lihat beberapa bulan ataupun tahun gitu ya, untuk kemudian melihat perbedaan atau perbandingannya. Baik, jadi pengalaman pertama yang saya lakukan itu ialah rutinitas ya. Jadi semua tips dan trik ini sifatnya rutinitas. Kalau kalian tidak melakukannya secara rutin, jangan berharap untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ini sangat wajib untuk kalian lakukan dengan rutin. Jadi yang pertama adalah olahraga. Jadi saya itu biasanya jogging setiap pagi ataupun setiap sore, minimal selang sehari saya langsung jogging lagi ataupun lari lagi. Jadi kalau hari ini saya jogging, besok kadang saya jogging lagi ataupun kadang tidak gitu. Tapi besoknya kalau hari ini saya jogging kemudian besok tidak jogging, maka besoknya lagi atau lusa itu saya harus jogging. Jadi minimal space-nya itu sehari gitu. Jadi kita harus rutin untuk melakukan yang namanya jogging. Kenapa? Dan joggingnya ini perlu digarisbawahi, itu minimal 15 menit lari tanpa istirahat. Makanya larinya kecil-kecil saja, tapi yang penting 15 menit. Pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru, yang penting 15 menit berlangsung terus jogging kita. Nah, itu akan membentuk pengolahan pernafasan yang baik. Nah, maka 15 menit menjadi syarat standar untuk bisa mendapatkan pengaturan pernafasan yang baik. Nah, itu saya lakukan tuh setiap hari. Dan alhamdulillah itu akan membantu kita lebih fresh gitu ketika memulai pagi, memulai awal, apalagi yang namanya menghafal Al-Quran gitu ya. Perlu tubuh yang siap untuk bisa mendapatkan atau memasukkan hafalan baru. Kemudian rutinitas yang lain yang saya lakukan adalah saya itu setiap pagi ketika bangun subuh, biasanya itu saya akan melakukan rutinitas yang namanya minum air putih. Nah, ini akan sangat mempengaruhi juga kesehatan juga gitu kan. Nah, jadi kita minum air putih. Waktu itu saya coba rutinkan setiap jam 3:30 pertama kali bangun langsung minum air putih. Ini saya praktekkan langsung ya, karena praktek langsung itu
lebih bagus gitu, lebih baik. Saya minum airnya. Kemudian berapa banyak airnya? Airnya itu cukup 2 gelas aqua. Jadi kalau kalian nggak tahu ini ukuran, saya juga nggak tahu ukurannya berapa ini. Yang jelas 2 gelas aqua itu saya minum sekali minum gitu. Buat kalian yang nggak terbiasa minum begitu bangun pagi langsung minum, kadang-kadang agak rasa-rasa mual gitu ya, apalagi dalam jumlah yang banyak. Nah di situ saya rutinkan 2 gelas aqua tuh. Saya minum setiap paginya. Nah kemudian cara berikutnya adalah setelah minum air itu saya langsung mengambil lilin untuk saya nyalakan. Tapi di sini saya contohnya nggak saya nyalakan ya, karena nanti berbahaya nih di studio. Ya jadi kalian nyalakan, ibaratnya ini sudah dinyalakan. Jadi waktu itu saya sudah nyalakan, kemudian saya ambil pernafasan, saya tarik nafas, kemudian saya bikin jarak sekitar 5 jari kayak gini. Ya. Sekitar 5 jari kayak gini. Jangan terlalu dekat, nanti kebakar hidung Anda gitu ya. Jadi cukup 5 jari seperti ini, kemudian tarik pernafasan. Kemudian tiup apinya, tapi jangan sampai mati. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu diulangi sekitar 10 kali sampai dengan 15 kali ketika setelah minum tadi ya. Begitu bangun, minum air putih, langsung tiup lilinnya sebanyak kurang lebih 15 kali. Bukan 15 kali, matiin, nyalain lagi, matiin, nyalain lagi. Enggak ya. Bagaimana caranya dalam 15 kali itu, apinya itu nggak mati gitu. Kalau semuanya mati, nyalain lagi, ulang lagi dari awal gitu. Ya kalau nggak habis-habis ya sampai siang mungkin Anda nggak selesai-selesai. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengontrol pernafasan kita di pagi hari itu kan kadang kita belum stabil gitu ya. Belum stabil, pernafasan kita juga belum begitu stabil. Maka kita coba latih di situ untuk melatih pengaturan pernafasan kita. Jadi dengan cara kita tiup lilinnya. Tanpa lilin pun mungkin bisa gitu ya. Tapi kurang terukur gitu dan kurang ada tantangannya gitu ya. Jadi kita pakai lilin sebagai ukuran yang paling sederhana mungkin. Jadi api yang mungkin mudah mati ketika dipakai lilin gitu. Kalau pakai obor, kenapa nggak boleh pakai obor? Karena nggak akan mati-mati nanti. Yang ada yang kita kebakaran gitu kan. Nah jadi pakai ini saja lilin, kita tiup perlahan-lahan, ulang sampai 15 kali. Nah setelah itu saya kemudian melatih dengan cara ini yang mungkin nanti agak ekstrim ketika kalian lakukan di rumah dan rutin gitu. Apa itu? Melakukan mengeluarkan suara gitu. Mengeluarkan suara dengan menghabiskan seluruh pernafasan kita. Jadi gimana? Kita tarik nafas, ini saya kasih contoh, tarik nafas, kemudian kita keluarkan suara kita pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kencang-kencang, sederhana saja. Yang normalnya kita mengeluarkan suara seperti itu, sedang-sedang, tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan juga. Nah itu kita keluarkan sampai benar-benar pernafasan kita habis. Kayak gimana contohnya? Kayak gini. Jangan terlalu pelan. Ini terlalu pelan ya. Atau jangan terlalu kencang juga. Nah ini kalau terlalu kencang takutnya nanti dikira kita kenapa-kenapa gitu ya. Jadi cukup yang sedang-sedang saja. Jadi nggak terlalu mengganggu orang juga dan tidak meresahkan warga sekitar. Oke? Jadi suaranya pelan-pelan saja gitu. Tarik nafas, kemudian sedalam-dalamnya, ambil paling dalam, kemudian keluarkan sampai dengan habis. Ulang seperti tadi juga 15 kali. Dan itu kita lakukan rutin setiap pagi. Terserahlah orang mau berkata apa pada saat itu juga saya lakukan, ya karena saya pengen mendapatkan kualitas yang saya rasa akan memperbaiki kualitas pernafasan dan suara saya. Dan ternyata alhamdulillah dalam 3 bulan sampai dengan 4 bulan itu berpengaruh banget dalam kualitas saya ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah pernafasan jadi lebih lancar, lebih teratur membaca Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang tadinya sebelumnya cuman saya bisa setengah baris gitu ya, setengah baris, berkembang kemudian menjadi bisa satu baris sekali baca gitu, satu pernafasan satu baris. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa mencapai yang namanya sampai sekitar 2 baris lebih gitu, dengan beberapa hukum mat yang kita dapatkan ya, mat tobi'i ataupun mat jaiz ataupun mat wajib. Nah jadi kalau kita baca dengan pernafasan yang lebih baik, dengan suara yang lebih ringan, maka itu tentunya akan memberikan kenyamanan yang buat kita tentunya. Dan teman-teman semua, mungkin ada satu tips terakhir yang bisa kalian lakukan untuk melatih
kualitas pernafasan kalian agar lebih panjang. Misal kalian membaca Quran surah Al-Fatihah itu satu tarikan nafas gitu. Jadi begitu satu tarik nafas, baca surat Al-Fatihahnya sampai mana kita bisa selesai, disambungin semua. Jadi contoh kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi seperti itu. Dibaca bagaimana caranya dari awal tadi sampai maksimal nafas kita habis. Tapi cara nyambungnya jangan sampai salah ya teman-teman semua. Nah, cara menyambung antar ayat di surat Al-Fatihah ini dari ayat 1 terus nyambung ayat 2 sampai dengan selesai, insya Allah juga akan saya sampaikan di next video lah, ketika kita membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Quran surat Al-Fatihah. Dan itu insya Allah kita akan bahas dalam tutorial tahsin tilawah Al-Quran. Mungkin seperti itu saja. Buat kalian yang masih penasaran dan ingin bertanya-tanya tentang tips dan trik bagaimana memperbaiki kualitas dan kuantitas suara kita, maka silakan kalian catat ataupun chat di kolom komentar, kalian tuliskan di bawah, maka insya Allah akan saya coba bantu untuk menyelesaikan atau mencarikan solusinya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.